Hai, mari kita belajar bahasa Indonesia dengan bab teks cerita fantasi. Berbicara mengenai cerita fantasi, apakah kalian pernah melihat Harry Potter? Atau kalian pernah melihat film Transformer? Atau kalian lebih sering melihat cerita fabel? Lalu, apa itu yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh seorang penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama adalah ada keajaiban atau kemisteriusan, yang artinya cerita mengungkapkan hal-hal supernatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita yang sederhana, terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga merupakan irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Artinya, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah tokoh unik. Artinya, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu, tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futur. Yang selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi, yang artinya merupakan pembukaan teks yang berisi perkenalan latar, tokoh, watak, dan konflik. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang sedang terjadi. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dadah!